Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Perempuan Bicara bersama saya Bakis Manisang. Selama 1 jam ke depan kita akan soroti yang sedang mencuat saat ini. Mungkin sudah beberapa ada yang ikut baca juga ya. Ini konsen kita, haruskah Indonesia menerima utusan khusus LGBTQ dari Amerika. Ini menjadi sangat diperhatikan begitu ya, karena atas nama Jessica Stern rencananya sebagai utusan dari Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia di pada tanggal 7 hingga 9 Desember ini. Dia adalah perwakilan kelompok LGBTQI+. Jadi ini yang dipertanyakan dan mendapat reaksi publik, bukan hanya publik juga para tokoh ya. Banyak yang melakukan penolakan atas rencana kunjungannya. Seperti apa? Saya akan memberikan informasinya, tapi saya perkenalkan dulu perempuan-perempuan hebat yang sudah ada di kiri kanan saya. Sebelah kanan ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Mbak Devi Ramawati, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih Mbak Devi. Di sebelah kiri saya ada Ibu Rostin Ilyas, aktivis perempuan dan anak. Ibu Rostin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Rostin. Dan ada Ibu Ustazah Yati Priyati, Komisi Fatwa dan Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Ustazah? Waalaikumsalam Mbak Balkis, alhamdulillah khair. Baik, ini alhamdulillah ya, sehat semua, sudah siap untuk menyoroti soal kehadiran atau rencana datangnya utusan ini ya. Kita lihat dulu informasinya seperti apa. Utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan kelompok LGBTQ+, Jessica Stern, rencananya akan datang ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember. Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari aktivis HAM untuk membahas hak asasi manusia, termasuk hak asasi LGBTQ+. Kedatangannya ke Indonesia merupakan rangkaian kunjungan di beberapa negara Asia. Rencana kedatangan utusan Amerika ini mendapat reaksi publik. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat pemerintahnya harusnya tidak menerima tamu yang dapat merusak nilai dan agama di Indonesia. Apalagi tidak ada agama di Indonesia yang mengakui perilaku LGBTQ+. Sementara, Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi memperbolehkan kedatangan utusan khusus AS ini, asalkan kehadirannya tidak melakukan kampanye LGBTQ+ di Indonesia. Lalu, apakah pemerintah perlu menerima kunjungan khusus Amerika Serikat untuk hak HAM LGBTQ+? Baik, ada penolakan, ada juga tidak penolakan begitu ya, justru ya sudah membiarkan, tapi dengan syarat-syarat yang mungkin harus mengikuti bagaimana kaidah di Indonesia. Saya langsung ingin ke Ibu Ustazah Yati Priyati, Komisi Fatwa dan Dakwah MUI. Ini ada perbedaan gitu ya, tokoh-tokoh juga ada yang menolak, ada yang tidak menolak karena alasan tertentu. Tapi yang paling cukup menjadi headline Bu Ustazah adalah adanya agenda juga untuk legalisasi pernikahan sejenis di Indonesia. Sebelum ke situ saya mau tanya dulu bagaimana dengan rencana kedatangan utusan tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat sebagai tamu ya, itu ada etika. Ada etika tuan rumah dan ada etika tamunya gitu. Kalau kalau ada tamu mau datang ke rumah kita misalnya, ya dia harus ikuti aturan. Aturan kita seperti apa ya, jangan diobok-obok kan kayak gitu. Kemudian nggak boleh juga geser-geser apa-apa yang ada di rumah kita. Jadi ada bertamu. Nah kemudian ketika memang mau bertamu, ya bertamulah sesuai dengan adab yang baik. Ikuti aturan dari tuan rumahnya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat di sini ada misi, ada hal gitu. Ingat bahwa kita ini bangsa negara yang punya komitmen, agama yang punya identitas ya. Islam itu syamil dan kamil. Kita akan tetap terus ya berlandaskan pada fokus Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi apapun yang terjadi ya kita mari bersama-sama ya. Tetap kalau memang ada tokoh yang mengizinkan ya sebatas bertamu silahkan. Kalau kita mau demi amannya ya. Jadi tamu itu wajib dihormati. Tapi kita kembali kepada kaidah usuliyah ya. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang nerima tamu itu bagus. Tapi kalau madarat itu wajib ditolak. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang terjadi kita harus punya sikap ini ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang memang sudah tahu kan, udah jelas dan kita kenal. Kalau kita nggak kenal mungkin itu menjadi sesuatu yang mengalir kayak gitu. Tapi kalau semuanya sudah jelas maka kita wajib berhati-hati dan inilah tujuan kita beragama. Oke, kekhawatiran yang paling mendasar dari Ibu Ustazah atas rencana kunjungannya seperti apa? Oh subhanallah, Masya Allah ya, kita ini orang tua.
Kita punya generasi yang akan datang. Pesan Allah dalam Al-Quran itu kita berhati-hati, menjaga diri kita dulu ya. Jadi potensi yang utama ini adalah kita, para orang tua, para guru, para pemimpin, ya para panutan. Nah, anak-anak ini mereka itu sehari-hari temannya adalah gawai. Sehari-hari mereka bergaul dengan teman. Dan ingat betapa kuat pengaruhnya itu teman. Bahkan interaksi dengan kita orang tua itu sudah sangat minim sekali, Mbak Balkis. Ya, makanya kita sebagai orang tua tidak bisa bekerja sendiri. Disinilah dihadirkan kita bekerja sama. Masyarakat juga harus punya pengawasan yang ketat bahwa kita semua bertanggung jawab. Dan terutama ini adalah garda terdepannya adalah keluarga, orang tua ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Waspadalah gitu. Jadi semua elemen wajib bersama-sama untuk kita merespon. Kita sepakat bahwa, dan saya setuju dengan Buya Anwar Abbas, lebih baik kalau kita sudah tidak tahu tujuannya tidak usah diterima. Kalau tidak tahu tujuannya tidak usah diterima. Kalau kita sudah tahu tujuannya, mohon maaf. Kalau kita sudah tahu tujuannya dan kita sudah kenal siapa tamu kita, tidak usah diterima. Ya. Dan juga waktu itu harus efisien ya. Saya juga sepakat ya, guru kami ya kayak Khalil Nafis sudah menyatakan kita jangan buang-buang waktu ya. Karena banyak kerjaan, banyak tugas ya, yang harus kita selesaikan juga. Baik, jadi Bu Ustazah ini memang MUI sendiri terkejut ya ada rencana kedatangan ini? Enggak, kita karena kenapa segala hal bisa saja terjadi. Akan tetapi kita wajib merespon cepat ya, karena ini adalah tanggung jawab terkait masalah agama ya, tanggung jawab kita semua sebagai ulama. Oke, baik. Saya mau ke Ibu Rosin dulu. Kenapa? Karena ini kan yang mau datang Jessica Stern ini adalah aktivis dari LGBTQI+ ini kan. Nah, sebagai seorang aktivis, kalau tujuan datang gitu ya, tapi kemudian dia mewakili merepresentasi kelompok tertentu seperti ini, bagaimana sebenarnya harus ditanggapi terlebih dahulu? Sebetulnya, ya silakan. Sebetulnya sih nggak jauh beda ya, sama dengan Ibu. Jadi saya pikir apa sih maunya mereka ini? Tapi saya melihat dari sisi lain juga bahwa ini kayaknya Amerika udah kalut dia. Ini jujur aja, ini kan awalnya, ini kan mulainya waktu sepak bola, ya kan di Qatar. Nah kemudian ada yang pakai badge apalah gitu dari simbolnya itu, dan itu ditolak. Nah terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia ini karena itu sepak bola dunia kan. Nah dalam situasi yang seperti ini kita juga bisa melihat ini negara mana sih yang sudah kelihatan kalut. Nggak bisa dilepaskan. Kalut dalam artian apa Ibu Rustin? Kalut dalam arti segala macam. Yang namanya Amerika itu udah kalut nih sekarang, dia cari celah mana yang bisa aku rusak nih. Jahat loh Mbak, tapi ya memang itu yang ada. Kita nggak bisa bohong dan kita jangan tolol gitu. Sebab apa? Yang namanya berperang itu tidak hanya dengan tembak-menembak, tapi melalui hal-hal yang seperti ini. Pengerusakan yang seperti ini. Ya memang sebetulnya Indonesia ini nggak kaget kok kita, karena di Indonesia pun ada suku Bisu misalnya ya, di Makassar di Sulawesi Selatan. Itu mereka juga kalau mau dibilang LGBT ya, tapi tidak perlu didengung-dengungkan bahwa karena ini adalah privacy. Sama juga dengan seorang pelacur gitu. Itu privacy, tapi setelah ini dilembagakan itulah yang menjadi masalah. Gitu. Dan ajakan ini sangat mengerikan sekali. Kalau saya jujur ya, kita harus berani menolak. Walaupun Bu Rosin belum dapat info misalkan agendanya kenapa dia ingin berencana mengunjungi Indonesia misalnya. Kalau toh misalnya mau mengunjungi Indonesia, kita tahulah rencana apa, tapi dia ngotot, silahkan berhadapan dengan kami, kita bisa berdialog dan kita bisa usir dia. Kalau dia mau begitu, ayo gitu loh. Tapi dari aktivis perempuan dan anak, Bu Rosin merasa ini harus ditolak? Harus ditolak. Mbak, saya juga dari Komnas Perlindungan Anak, saya juga dari Hisminu, Himpunan Sekolah Madrasah Nusantara, itu kita selalu mengedepankan preventif edukatif untuk anak-anak ini. Dan itu sangat mengerikan sebelumnya. Pernah kejadian udah lama ya, tapi ini terus kasusnya Emon. Ingat ya tahun berapa itu sudah terjadi. Itu sebelum juga medsos itu tersebar luas seperti sekarang ini. Itu sudah jumlah dari korban berapa. Nah korban-korban ini nanti setiap dia dewasa dia akan menjadi predator baru. Gitu loh. Apakah ini akan kita diamkan? Apakah kita akan nambah lagi dengan melembagakan hal-hal yang kayak begini? Ini yang saya ini nggak bisa kita kerja sendiri. Semua agama menolak ini. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Devi ya. Mbak Devi,
bagaimana sih sikap kita sebagai masyarakat ketika mendengar hal ini ada orang yang kemudian merepresentasikan kelompok tertentu yang cukup sensitif begitu di Indonesia datang ke sini? Ya, setiap komunitas kan punya nilai-nilainya masing-masing. Ya. Kalau peradaban ini semua ingin harmonis, harusnya kita semua bisa menghormati setiap nilai-nilai yang ada. Oke. Masyarakat kita jelas, bahkan jauh sebelum utusan ini hadir, berbagai misalnya isu tentang pernikahan sesama jenis yang dilakukan di negara lain, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita memang masih berpegangan pada nilai-nilai yang kita yakini menjadi nilai kita bahwa kita tidak menerima hal tersebut. Nah, kenapa kemudian ajakan untuk menolak kehadiran juru bicara tersebut gitu ya atau tokoh tersebut, karena manusia itu homo simbolikus. Kita ini adalah makhluk simbolik. Oke. Kalau kemudian yang bersangkutan hadir, itu seakan-akan menjadi simbol bahwa oh negara ini sudah menerima, oh negara ini sudah berubah nilainya. Padahal kemudian yang terjadi kan sebenarnya jelas ekspresi masyarakat secara umum menolak hal tersebut. Pertanyaannya, apakah kemudian kita siap membenturkan masyarakat kita sendiri dengan apa yang mereka yakini? Kita semua sekarang pada posisi di mana kita yakin ini bukan sesuatu yang benar. Nah, apakah kemudian ini yang mau kita korbankan? Tadi para ibu sudah menyampaikan ada banyak PR yang harus kita hadapi. Resesi ekonomi tahun depan. Ada banyak hal yang harusnya energi kita semua kita arahkan untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dunia. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa kita eliminir dalam arti jangan sampai menguras emosi masyarakat kita dan melupakan PR yang lebih besar, menurut hemat saya ini perlu menjadi catatan. Artinya begini, persoalan ada 1-2 yang menerima itu pilihan pribadi. Tapi dalam konteks sosial, toh jelas masyarakat kita berada pada posisi yang sama dengan banyak negara lain juga yang juga punya posisi yang sama. Yang kan seperti pepatah di kita kan, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kan seperti itu gitu ya. Jadi artinya ya bentuk saling penghormatan ada demikian. Mohon maaf bukannya kita menolak pribadi yang bersangkutan, tapi yang kita tidak sesuai adalah gagasan yang kemudian memang dia ingin bawa. Nah, itu yang menurut hemat saya kita sebagai bangsa besar sudah saatnya. Kita bukan lagi bangsa yang dijajah. Kita harus percaya diri untuk menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai. Anda harus hormati nilai-nilai kita. Sebagaimana negara-negara yang mengaku sebagai negara besar yang secara serius juga mempromosikan nilai-nilai mereka. Inilah saatnya justru kita bangga dengan apa yang kita yakini. Sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, kita merujuk pada itu ya kita promosikan. Apa yang menjadi keyakinan kita, tapi tentu saja dengan cara yang baik juga. Oke, baik. Sudah mendengar masing-masing pendapat ya. Tapi dengan ada informasi soal agendanya ini, agenda bahwa itu tadi melegalisasi pernikahan sejenis di Indonesia. Kalau memang itu adalah agenda yang dibawa begitu ya, Kakak Devi ya, ini untuk Jessica Stern sendiri. Nah, pemerintah harus nggak melangkah lebih jauh lagi untuk kemudian melakukan penolakan atau bagaimana? Misalkan Kemenlu harus bertindak memfilter ini jangan sampai ya sudah keburu masuk informasinya, agendanya juga sudah keburu masuk, kemudian akhirnya kita bereaksi begitu ya, bukan preventif. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara kita baca dulu bagaimana respon dari Kementerian Luar Negeri pada saat ada informasi rencana kunjungan dari Jessica Stern ini. Kita lihat informasinya. Utusan dari Amerika Serikat untuk LGBT dikabarkan akan berkunjung ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengatakan kita konfirmasi dulu. Ada betulnya untuk konfirmasi apakah ini bentuk undangan gitu ya atau tadi niat untuk datang sendiri. Nah, menurut Kak Devi nih bagaimana? Kira-kira kementerian meresponnya sudah cukup belum dengan mengkonfirmasi dulu untuk mengecek juga undangan dan lain-lain? Yang paling menarik kan memang arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu sangat deras sejak kehadiran media sosial. Nah, sebenarnya yang mudah-mudahan dengan momentum ini kita kembali sadar bahwa setiap bangsa sekarang punya kepentingan untuk mempromosikan nilai-nilai mereka. Tapi setiap bangsa pun punya hak untuk menolak atau menerima, gitu ya. Nah, sebenarnya yang justru saya ingin ingatkan adalah dalam konteks hal ini
jangan sampai ini hanya rame pada hari ini, tapi sebenarnya setiap hari tanpa kita sadari promosi itu sudah berlangsung lewat media sosial misalnya, tanpa harus ada kedatangan tamu secara fisik seperti ini. Nah ini yang justru menurut saya perlu disampaikan, karena pernah ada satu momen di mana saya mewawancarai beberapa anak gitu ya, menarik gitu, dan ini wawancaranya belum selesai gitu karena dalam konteks riset juga. Bagaimana mereka memaknai nilai-nilai soal orientasi seksual. Jadi yang paling unik adalah menurut saya dan juga cukup tantangan ya kalau buat saya bilangnya, untuk tidak bilang menakutkan misalnya adalah begini, banyak anak-anak yang kemudian karena derasnya nilai-nilai tersebut dan mereka mengkonsumsi benda-benda ini tanpa didampingi, mereka akhirnya, ini kan teorinya barat bahkan yang menemukan, akhirnya ada sebuah cara pandang bahwa oh saya harus setuju. Karena kalau enggak saya enggak keren. Jadi bukan berarti mereka juga meyakini sebuah nilai yang baik, tapi ada standar kekerenan sekarang yang kita sebut penyakitnya FOMO itu kan, penyakit takut kalau enggak keren, kalau enggak tren. Nah ini kemudian juga menjangkiti anak-anak kita dalam banyak kasus, termasuk kasus urusan orientasi seksual. Nah ini yang menurut hemat saya menjadi tantangan buat kita, bahwa kita harusnya bisa menjadi bangsa yang penuh percaya diri dengan apapun tentang diri kita. Hari ini kita punya Pancasila, sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang harusnya kemudian kita justru pede mempromosikannya dengan juga dengan cara yang baik. Tidak seperti misalnya memang netizen kita kan dikenal sebagai netizen yang kurang beradab dalam komunikasi gitu ya. Nah ini menjadi satu tantangan juga. Orang yang percaya Tuhan pasti adabnya baik gitu ya. Artinya cara promosi nilai-nilai juga dengan cara yang baik. Ini yang harusnya sekarang perlu diperhatikan, karena jangan sampai kemudian awalnya ikutan tren karena nggak mau ketinggalan zaman, tapi kemudian akhirnya mereka menggadaikan nilai-nilai mereka. Ini yang jadi PR kita semua orang dewasa. Bu Ustazah, tadi saya quote sedikit ada fear of missing out dari anak-anak muda, ditambah trennya ini soal memastikan identitas siapa kita ini. Kan ada itu saya nggak tahu ya bentuknya, yang pasti mereka punya sendiri klasifikasi saya ini siapa dan apa begitu kan. Nah di distraction lagi atau mungkin diganggu lagi dengan agenda yang bocor tadi tuh, agenda untuk legalisasi pernikahan sejenis. Bu Ustazah, bagaimana melihat ada tetap agenda perkawinan sejenis ini mencoba masuk dengan penetrasi sangat kuat gitu ke Indonesia? Ya ini dakwah harus lebih ketat lagi, bahwa ini perbuatan fahisyah, bahwa Allah menciptakan kita ini ya berlawan jenis, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ya kan, ada gelap, ada terang, laki dan perempuan. Jadi ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan kalam-kalam Allah, nah maka kita harus punya tugas yang kuat bagaimana menegakkan ayat ini dengan sebenar-benarnya. Bahwa kita di dunia ini kan lahir karena perbedaan jenis ini, pernikahan orang tua kita. Lalu bagaimana dengan lembaga pernikahan yang sesungguhnya yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum itu di sini adalah apa? Salah satu ayatnya. Dan ditemukan di sana adalah ketenangan. Dan salah satu tujuan pernikahan itu adalah keturunan. Dan keturunan itu adalah generasi yang nanti kelak akan melanjutkan perjuangan kita. Bagaimana misi dan tugas kita sebagai seorang muslim. Nah, maka ketika zaman Nabi Lut, ini kan termasuk perbuatan fahisyah. Ma makna fahisyah? Fahisyah itu bukan hanya saja bertentangan jelas-jelas dengan Al-Quran, tapi juga dengan akal sehat, dengan naluri kemanusiaan, dengan otoritas yang sesungguhnya sebagai manusia itu loh. Jadi mereka-mereka yang mencoba melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala berarti melawan Allah. Atau mereka ingin mengatakan bahwa aturan Allah ini udah nggak update lagi, mereka mencoba menantang Allah. Atau mereka ingin mengatakan bahwa ada produk yang gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka adalah tugas kita. Dan ini semua elemen bangsa. Dan penegak-penegak hukum ya semuanya, terutama kita ini adalah para penyuluh agama. Bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai pernikahan yang sesungguhnya. Ya, sakinah, mawaddah warahmah itu hanya bisa diperoleh dengan pernikahan lain jenis, bukan sejenis. Mau ngapain kita? Bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar menyalurkan
syahwat, birahi, tapi di balik itu semua ada nilai tertinggi, yaitu keturunan. Keturunan yang kelak di kemudian hari akan meneruskan perjuangan bangsa ini, melanjutkan syiar agama kita. Itulah yang dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti Bu Rosin gini, bagaimana caranya ketika kita harus membedakan, gitu ya, sebagai aktivis pasti Bu Rosin sudah pakar soal ini, membedakan antara mendiskriminasi kelompok ini dengan kemudian memisahkan mana yang tidak boleh dilakukan oleh kelompok ini. Tanpa, ya tadi ya, mendiskriminasi tadi, dan akhirnya mungkin ujungnya perundungan dan lain-lain. Gini ya. Silakan Bu Rosin. Sebagai bangsa, mereka punya hak yang sama dengan yang lain. Ya. Dan mereka harus dilindungi. Satu aja dilindungi, apalagi ini manusia ya. Jadi harus dilindungi secara undang-undang. Kalau dia melakukan kriminal, pidana dan itu baru di ini. Tapi kalau misalnya dia tidak ngapa-ngapain dan dia mempunyai sebuah kelainan dalam seksual, itu urusan dia pribadi. Selama itu dia tidak mengajak, tidak merusak lingkungan, semua punya hak. Jadi kita harus bukan membolehkan, tapi kita harus juga dalam tanda petik memberikan ruang kepada mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Karena itu hak dari setiap orang. Betul. Saya rasa itu ya. Nah kemudian untuk yang namanya diskriminasi saya maksudnya tapi tadi mohon maaf barusan. Berarti memberikan hak hidup dan lain-lain seperti manusia, tapi kemudian memberikan hak-hak yang lain tidak? Bukan, itu bukan hak kita. Dan lain-lain. Bukan hak kita untuk memberikan hak, enggak juga gitu ya. Tapi mereka kalau mereka akan melakukan itu secara pribadi, bukan di ruang publik, bukan dalam komunitas sosial, di mana undang-undang tidak bisa menjangkau ke situ adalah hak pribadi. Ranah pribadi, ranah privasi. Jadi nggak bisa secara apapun gitu di situ. Karena biar bagaimanapun juga banyak sebetulnya Mbak, kita ini 17.000 pulau ya dengan sekian banyak gemblak ya zaman dulu ya, Reok Ponorogo itu juga begitu, ada Ludruk ya juga begitu, apalagi ya banyaklah saya tidak akan menyebutkan tapi banyak sekali seperti suku Bisu tadi yang saya itu, dan itu sampai sekarang mereka justru pemangku adat dan sangat dihargai dengan tanpa menyentuh bahwa dia dalam tanda petik itu adalah LGBT. Zamannya Pak Harto, menterinya juga ada yang LGBT. Ya udah jalan, yang penting dia kerjanya baik. Ini jujur aja deh kita. Kadang-kadang semua disebut, sekarang emangnya nggak ada jenderal yang LGBT, ada gitu loh. Ya toh? Pura-pura nggak tahu deh ya. Sudah. Baik. Jadi, tapi sebentar Bu Rosin. Artinya kalau bagi Bu Rosin sebagai aktivis, hak pribadi di ranah privasi yang tidak bisa dijangkau undang-undang adalah hak mereka untuk melakukannya. Semua manusia. Sementara diskriminasi itu tidak diperbolehkan. Saya langsung mau ke Ibu Ustazah nih Bu. Jadi ada sebenarnya kalau MUI melihat seperti itu bagaimana? Paling tidak hak pribadinya, hak privasinya tidak bisa diapa-apakan di Indonesia. Tapi kemudian kalau dia melakukan di ruang publik baru salah. Seperti itulah. Tapi sesaat lagi Bu Ustazah ya, tetap di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya tadi menggantung sebelum jeda, saya bertanya kepada Ibu Ustazah Yati, kalau memang tadi penjelasan Bu Rosin di awal begitu ya, kalau ranah privasi atau pribadi kita nggak bisa memaksa. Artinya bagaimana kalau tidak bisa dijangkau undang-undang? Nah, bagaimana Ibu Yati kita melihatnya hal atau kondisi seperti ini? Ada undang-undang di ranah privasi, ada kecenderungan bahwa kelompok ini bisa saja memakai perlindungan hak asasi manusia. Subhanallah, Masya Allah ya. Kita ini hamba Allah, kelak akan bertanggung jawab secara personal. Dalam kaidah hukum itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab pribadi dan ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika seseorang nanti tentang pribadinya, tentang dirinya, itu adalah pertanggungjawaban diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada kategori misalnya orang yang munafik ya. Dia bisa saja berkata tapi dia tidak melaksanakan, atau dia bisa saja mengatakan ini hak asasi saya. Nah, kemudian apa yang dikatakan hak asasi ini? Produk hak asasi itu dari mana? Bahwa Allah ciptakan manusia ini tidak ada produk yang gagal. Saya katakan lagi, tidak ada produk yang gagal. Fitrah manusia itu laki-laki cintanya sama perempuan, ya.
Jadi perempuan cintanya pada laki-laki. Nah, jadi saling tarik menarik ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa kita legalkan kemudian dia pindah. Pindah dan kemudian ini adalah milik saya. Itu ada sabab. Itu adalah penyakit dan itu mesti disembuhkan. Ya, dan bukan berarti kita membenci pelaku, tapi kita membenci perbuatannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak ada radang lahan yang ini, oh ini hak saya. Nah, kalau demikian, ya kenapa kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita ini disuruh secara personal loh dakwah dan kita belum menjadi seseorang yang disebut apa? Kita orang beriman itu ketika kita belum saling menasehati. Apa sih inti nasihat itu sebetulnya? Ketika ada seseorang, ya begitulah demikian. Ketika apa yang dilakukan sebuah kesalahan kemudian tertutup itu, maka dia melegalkan itu menjadi sebuah kebenaran. Maka tugas kita adalah mengajaknya membuka matanya kembali dan ini adalah dakwah. Iya. Dakwah itu dengan apa? Ya dengan kesabaran. Dakwah itu dengan apa? Ya dengan kelembutan. Bukakan pintu mata hatinya. Kenapa? Karena agama ini hadir untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia dengan egonya kemudian malah dia membawa orang lain juga terjerumus ke dalam pemikirannya yang sesat. Baik, Mbak Devi, saya jadi ingin mendengar ya, entah kalau ada data atau yang lain, ini kan masif penetrasinya kelompok LGBTQ ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jadi nggak cuma dari kunjungan yang direncanakan, tapi juga tadi lewat media sosial gitu ya. Bagaimana sih mengajak gitu ya dengan era modern saat ini gitu ya, mengajak memberikan pemahaman tadi dari pasti para tokoh ulama dan lain-lain atau mungkin para pengajar, pendidik gitu ya, supaya mereka mengerti mengapa kelompok ini semakin besar. Ya, pertama memang kita harus sadar ada arena baru. Nah, tantangannya banyak orang yang tidak serius menggarap arena ini. Sehingga orang-orang yang memang punya kepentingan untuk memasarkan ideologinya justru yang paling serius belajar untuk menggunakan algoritma teknologi ini gitu ya. Nah, karena jauh sebelum ada media sosial pun, dan ini kajiannya sudah banyak, silahkan dicari di mesin pencari gitu ya, bahwa memang strategi yang dilakukan biasanya adalah apapun ideologinya termasuk hal-hal seperti ini, mereka berusaha membuat ini menjadi sesuatu yang kelihatan normal. Oleh karenanya simbol itu menjadi penting. Semakin sering dilihat, semakin sering muncul, orang ketika kita secara pasif menikmati, kita akan melihat, oh ya emang udah biasa kok gitu ya. Contoh Mbak Devi. Tayangan-tayangan yang masuk melalui budaya populer itu apa? Film, musik dan sebagainya, itu kan sifatnya mengalir. Sehingga kemudian orang tidak paham bahwa tanpa dia sadari, dia tanpa merasa terpaksa. Jadi memang pemasaran apapun gitu ya, marketing apapun gitu ya, itu memang paling mudah dan paling efektif ketika masuknya melalui cara tadi kelembutan, kenyamanan gitu. Karena lewat film dan apa sambil bernyanyi, membiasakan. Betul, karena tadi makanya manusia itu homo simbolikus, sangat simbolik. Jadi kalau dicekoki, dipaksa, itu justru akan resistance. Nah, pertanyaannya tadi bahwa gimana caranya? Sekali lagi, kalau memang Indonesia, masyarakat kita secara sosial sehari ini sepakat bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, ayo dong kita juga serius belajar memanfaatkan media sosial ini untuk kemudian memasarkan hal tersebut. Nah, tapi caranya ini yang kita sering lupa. Caranya jangan dengan metode yang lama. Wong alatnya baru, caranya juga harus baru. Artinya memang cara-cara yang dilakukan oleh pemasar ideologi itu canggih sekali. Mereka membaca dulu karakter masyarakat kita dan akhirnya membentuknya tadi lewat jalan-jalan film, lagu dan sebagainya. Artinya kita juga gunakan saja cara yang sama gitu ya untuk memberikan perimbangan. Karena toh memang pada akhirnya pilihannya tetap pada individu. Kalau cara yang keras misalkan ikut dengan era modern, apakah film yang mengandung ini dilarang, musik atau lagu yang mengandung tadi ya pemasar ideologi ini dilarang, itu kan cukup keras. Itu bisa nggak di Indonesia? Sedangkan sudah terjadi di Indonesia sebenarnya. Memang makanya kalau itu kan desain politik kita agak beda. Kita tidak seperti negara yang memang dia serius ya. Saya bikin mesin pencari ala saya bikin media sosial ala saya. Karena dia tahu pasar negaranya besar.
nggak butuh kok dari tempat lain. Ya. Justru ini cara kami berdikari secara ekonomi gitu ya. Nah, lagi-lagi pilihannya ada pada masyarakat kita. Pemerintah pada akhirnya itu kan akan mengikuti sebenarnya masyarakat maunya apa. Ya. Nah, kan kalau kemudian kita sekarang sepakat untuk mengambil langkah itu, apa iya 100% masyarakat kita setuju? Nah, lagi-lagi itu dikembalikan kepada negara kita karena sebenarnya negara-negara barat itu tahun 40-an, tahun 20 juga kondisinya seperti hari ini. Mereka menolak loh. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pergeseran. Cara. Lagi-lagi pilihannya pada masyarakat kita. Kita mau tetap mempertahankan nilai kita atau mengikuti seperti mereka yang akhirnya berubah. Kemudian ya jadi yang seperti sekarang. Itu yang harus menjawab adalah kita orang dewasa karena kalau anak-anak mereka justru mereka adalah masa-masa yang sangat rentan yang harusnya kita lindungi karena mereka belum memiliki sikap dan ya orang yang hidupnya 40 tahun dengan orang yang hidupnya 5 tahun tentu saja kan beda gitu ya. Artinya usia itu mempengaruhi, justru PR-nya sekarang kita jangan sibuk pada ini tapi ayo kembali ke rumah kita masing-masing. Dampingi anak-anak kita, bukan melarang karena di sini juga banyak sekali berkahnya. Bencananya terpulang pada kita. Oke, terima kasih, ini komprehensif ya dari Mbak Devi. Bu Roslin, siap nggak orang tua mengadop cara baru tadi untuk melawan pemasar ideologi ini dengan cara kita sendiri nih yang berdikari? Siap nggak orang tua sekarang? Siap, harus siap. Karena kembali lagi itu berpulang kepada si orang tua ini. Guru yang terbaik adalah orang tua. Ya, dimanapun juga. Apakah dia itu keluarga yang jadi udah bukan pengalaman lagi nih ya Bu Roslin, guru yang terbaik adalah orang tua nih. Benar. Jadi saya sendiri kalau menangani hal-hal yang seperti ini selalu orang tuanya kita libatkan. Mulai dari orang tua yang nggak bisa baca, emang orang tuanya Presiden Pak Harto tuh Bu itu bisa baca? Enggak juga. Tapi dia punya bagaimana caranya menangani anak-anaknya. Gitu. Jadi sekarang kita jangan takut, bukan bicara siap atau enggak siap. Seorang ibu pasti akan siap asal nah kita juga memberikan penjelasan kepada si ibu ini bisa melalui RT, bisa melalui pengajian, bisa melalui arisan. Itu apa yang mereka utarakan di situ itulah ilmu itu. Nah, kita harus memulai dari hal-hal yang seperti itu. Nggak mungkin kita akan ngumpulin ibu-ibu terus kita ceramain bahwa ini ideologi gini malah ramudeng gitu. Jadi ya Bu ya gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi selalu dengan sabar seperti yang Ibu Yati bilang, dengan nyaman. Terus menerus. Sustainable. Don't stop. Karena apa? 350 tahun loh Belanda itu ngejajah kita kok kerasan kita. Karena apa? Orang Belanda tuh ngerti baca karakternya orang Indonesia. Oh kayak gini. Oh ini yang seneng dikasih Raden Roro. Oh ini yang seneng jadi Kenil. Oh ini dikasih semua sama dia. Berarti benar kan apa yang dikatakan tadi Mbak Devi lewat film, lewat lagu. Jadi harusnya bangsa kita lebih mengenal bangsa kita sendiri daripada orang lain mengenal kita gitu loh. Jadi ini yang harus. Tapi orang tua mengejar tadi sudah waktunya sedikit karena harus berbagi dengan masing-masing interest dengan gawai begitu ya kan Bu Ustazah bilang. Terus kemudian dengan cara-cara yang harus mengejar anak-anak yang sudah lebih canggih dari orang tuanya sendiri. Itulah gunanya perkumpulan-perkumpulan sosial itu tadi. Perkumpulannya makin diperbanyak dan makin ditingkatkan juga kualitas pembicaraannya. Gitu loh. Dengan cara yang nyaman. Bahasa tetap bahasa rakyat, tapi inti yang diomongkan itu adalah berkualitas untuk pendidikan. Saya rasa pasti bisa kok. Apa yang bisa dikolaborasikan pemerintah gitu dengan ya pokoknya perkumpulan-perkumpulan yang penting ini seperti apa misalnya kalau diharapkan dari aktivis? Saya nggak tertarik ya ngomong soal pemerintah gitu loh. Karena ini pemerintah bisa kapan berhenti gitu. Oke lah. Tapi sekarang ini kita itu jadi maksudnya belum ada yang bisa diharapkan soal ini ya? Soal bisa. Kalau memang kayak gitu tapi kita lama. Kenapa nggak kita mulai dulu gitu loh yang ada gitu ya. Kita kiri kanan RT, RW, pengajian lah. Paduan suara lah dari ibu-ibu ngobrol lah di situ bisa kok. Kadang kita jalan ke mall 5 orang, ayo kita ngomong. Itu aja. Jadi perannya gini, tantangannya untuk orang tua bukan mengejar kecanggihan dari gawai, tapi proaktif nggak dia dengan isu ini? Ya, itu yang dikejar. Itu yang kita itu yang kita sampaikan melalui medsos-medsos yang sudah ada. Banyak kok ibu-ibu yang suka medsos juga dan keinginan tahu juga kita itu makin banyak dengan adanya bermacam-macam itu tadi. Kita akan sambung lagi ya Ibu Roslin, Ibu Yati dan juga Mbak Devi sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, itu
kita sampai di segmen terakhir. Saya sebenarnya tidak suka berandai-andai, tapi ini untuk berjaga-jaga saja. Saya mau dengar masing-masing, ya mungkin dari Bu Ustazah Yati dulu. Kalau seandainya memang utusan dari Amerika Serikat ini sudah terlanjur pasti tiba begitu, walaupun memang Kementerian Luar Negeri masih konfirmasi, bagaimana Bu Ustazah? Ya kita sudah punya payung, ya kita sudah punya jaket tuh ya, Mbak Devi tadi tuh membahasakannya jaket ya. Kita sudah punya imun ya, makanya malam ini Perempuan Bicara itu dalam rangka ya bagaimana kita menginformasikan. Kalaulah kita sebagai seorang ibu, kita ajak bicara anak-anak kita. Kalau secara pribadi ya membangun komunikasi dengan anak itu penting. Bahkan malam ini yang akan saya bicarakan pun anak-anak tahu dan mereka mengerti. Kemudian kalau saya sebagai tokoh agama, tak pernah berhenti itu untuk menyampaikan informasi ini kepada ibu-ibu, kan hidup saya hari-hari dengan ibu-ibu sebagai madrasah utama tuh tadi kata Bu Rustin. Nah informasi ini wajib menjadi modal utama buat kita. Kenapa? Karena andai kata pun tamu yang ini nih jadi datang, kita udah punya modal bagaimana harus memperkuat diri kita. Ya setiap kita ini wajib memperlakukan tamu dengan baik, yang itu tadi saya katakan, karena memperlakukan tamu dengan baik itu salah satu cermin seorang mukmin. Fal yukrim dhaifah itu kan. Tapi ketika tamu itu membawa bencana dan malapetaka, sebagai tuan rumah kita punya hak dong. Iya kan, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini adalah media yang paling baik untuk kita mempersiapkan diri. Dan pesan saya sebagai seorang ibu ya, ibu-ibu harus rajin komunikasi dengan anak-anaknya. Ya jangan hanya mengandalkan anak-anak di sekolah, di kampus. Ya bagaimanapun, kalau saya tidak perlu khawatir loh, saya kesaing dengan gadget. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa diberikan oleh gadget itu. Apa? Cinta dan kasih sayang. Luar biasa. Oke baik, saya mau dengar dari Bu Rosin, gimana Bu? Kalau memang nanti terlanjur datang aktivis ini, seperti apa dari aktivis perempuan dan anak? Aku nggak bisa bayangin ya kalau dia datang misalnya, mudah-mudahan kita diundang gitu ya untuk bertemu dia. Iya dong, mudah-mudahan kita diundang untuk bertemu dia dan kita tunjukkan bahwa sikap kita seperti apa. Gitu. Kalau dia ngotot terus, ya kita bisa gampang kok untuk mengusir dia keluar dari Indonesia karena ini negara kita. Rumah kita Bu ya. Rumah kita dan ini hak walaupun kita. Dari Amerika Serikat nih. Mau dari mana, apalagi Amerika sekarang ya. Aku pikir udah deh, Amerika itu udah selesai lah gitu lah, ya, udah lewat gitu. Saya pikir itu. Tapi ingat, ini adalah satu permainan politik juga. Jangan lupa gitu loh. Dia mencari celah di mana dia bisa menghancurkan negara-negara. Tadi agenda legalisasi perkawinan sejenis, misalnya. Bisa terjadi. Jadi Bu Rosin berharap diundang ya? Ya. Undang kita deh. Yang masih misteri pengundang ya, tapi kan kita nggak tahu sama baik. Malah nggak diundang kali ya. Baik, Mbak Devi silakan. Baik, kehadiran apakah nanti hadir atau tidak dan kalaupun hadir, biarkan dia melihat secara langsung bagaimana ikatan sosial masyarakat kita dan tanda kutip kontrak sosial masyarakat kita yang masih berpegang pada nilai-nilai di sini. Justru ini juga menjadi momentum sebenarnya kalau pada akhirnya dia datang, kita juga dengan serius menunjukkan siapa kita dan artinya kalau dia bisa melakukan hal yang sama dengan mendatangi dan bahkan melakukan safari, sudah saatnya orang-orang Indonesia juga penuh percaya diri untuk melakukan safari, memasarkan nilai-nilai kita ke negara-negara lain. Luar biasa, ini mudah-mudahan didengar ya oleh para pemangku-pemangku kebijakan dan kewenangan untuk kemudian mencegah apa yang mungkin jangan sampai terjadi begitu ya, dan mungkin menenangkan juga masyarakat yang saat ini sedang berpikir soal penolakan-penolakan yang jangan sampai ada hal-hal yang misalnya anarkis atau vandal begitu ya, soal hal seperti ini bisa ditanggapi dengan sangat kepala dingin gitu. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, terima kasih juga Ibu Rostin Ilyas dan terima kasih Ibu Ustazah Yati Priyati sudah bergabung di Perempuan Bicara. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Devi.